Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini nanti kita akan membahas sekaligus 3 materi praktikum, yaitu yang pertama terkait dengan terapi komplementer, yaitu terapi komplementer yang pertama ada terapi bekam, yang kedua terapi asertif, dan yang ketiga yaitu tentang implementasi pendidikan kesehatan terkait penyakit kronis. Nah, untuk yang asertif kemarin sudah saya berikan penugasan dan katanya kalian sudah mencari beberapa macam-macam terapi asertif dari mulai CT, BT maupun CBT. Sebenarnya kalau yang asertif itu adalah bagaimana kita mengubah pola pikir atau tindakan suatu pasien kita dari yang tidak sehat menjadi sehat, intinya itu. Namun nanti kita fokus ke asertif tentang penerimaan diri dan bagaimana cara untuk mengkomunikasikan ketika ada permasalahan. Kasusnya adalah antara orang tua dan remaja. Nanti bagaimana si remaja bisa menjelaskan atau menyampaikan apa yang ada di pikirannya terkait dengan permasalahannya. Nah, jadi nanti kalian adalah sebagai orang tua ketika sedang mengelola seorang remaja itu nanti seperti apa. Terus kemudian yang kedua, terapi alternatif yang kedua, komplementer, yaitu terkait terapi bekam. Di sini karena masih pemula dan kalian kebanyakan adalah di rumah masing-masing, tidak mempunyai terapi bekam, maka terapi bekam yang digunakan nanti adalah terapi bekam yang kering. Jadi tidak pakai alat yang sudah modern, tapi masih pakai alat apa yang ada di rumah kalian masing-masing. Nanti bisa disiapkan lilin atau korek api yang gas dan gelas kaca. Itu untuk terapi bekam kering. Kalian bisa searching di YouTube bagaimana cara melakukan terapi bekam kering. Nah, untuk terapi bekam kering itu fungsinya untuk mengeluarkan angin dan beberapa juga bisa mengurangi misalnya nyeri kepala dan sebagainya, itu bekam kering. Kalau bekam basah itu tekniknya sama, titik-titiknya sama, namun nanti menggunakan lancet atau menggunakan jarum suntik untuk mengeluarkan darah kotor. Jadi yang keluar itu bukan darah bersih tapi hanya darah kotornya saja. Kita baca terlebih dahulu definisi bekam. Bekam adalah suatu metode pengobatan dengan menggunakan tabung atau gelas yang ditelungupkan pada permukaan kulit agar menimbulkan bendungan lokal. Nah, bekam ini adalah merupakan terapi yang sudah berpuluh-puluh tahun lamanya. Kalau di Muslim ini adalah merupakan terapi sunnah Rasul. Jadi terapi ini diajarkan oleh Rasul untuk mengobati beberapa penyakit. Dan bekam itu ada dua, bekam basah dan bekam kering. Kalau misalnya di Indonesia, bekam itu banyak istilahnya. Kalau misalnya di Jawa itu beberapa daerah nyebutnya itu bukan bekam tapi cantuk. Nah, seperti itu. Dan ada yang menggunakan gelas, ada menggunakan tanduk kerbau. Nah, itu. Namun sekarang sudah ada alat yang modern dan sudah dipelajari banyak orang termasuk di negara Cina menjadi terapi alternatif. Manfaatnya bisa membersihkan darah dan meningkatkan aktivitas saraf tulang belakang, memperbaiki permeabilitas pembuluh darah. Jadi pembuluh darah itu nanti akan membaik, elastisitas, peredaran darahnya. Bisa juga untuk menghilangkan kejang kencang dan meredah otot. Memanfaatkan bagi penderita asma, pneumonia, apnea pectoris. Terus bermanfaat ketika mengalami pusing, memar-memar di bagian kepala, wajah, migrain, atau sakit gigi pun bisa. Jadi banyak manfaatnya yang bisa kita dapatkan. Nanti bisa kalian baca sendiri di buku praktikum yang sudah dibagikan oleh Bu Monik.
Jadi bekam itu juga ada indikasi dan kontraindikasi. Indikasinya yaitu terapi bekam adalah nyeri muskuloskeletal, penyakit kardiovaskular, masalah autoimun dan kondisi metabolik. Sedangkan kontraindikasi bekam adalah anemia berat, kondisi pendarahan yang aktif atau hemofili, kegagalan sirkulasi atau shock, luka bakar. Nah, untuk kontraindikasi ini yang tidak boleh dilakukan bekam basah. Kenapa anemia berat itu tidak boleh? Karena kalau bekam basah itu nanti kita mengeluarkan darah, nanti tambah anemi. Terus pada bagian-bagian atau titik-titik ketika pasien itu memiliki misalnya asam urat, nah seperti itu tidak boleh dilakukan bekam basah. Karena itu nanti akan memperparah gejala dari asam urat si klien kita. Bekam kering dilakukan hanya dengan memberikan tekanan negatif pada permukaan kulit tanpa memberikan perlukaan kulit. Jadi kita hanya menggunakan, kalau misalnya pakai alat, hanya menggunakan kop. Tapi sebelum kita melakukan bekam, yaitu kita harus melakukan masase terlebih dahulu. Masasenya kita bisa menggunakan minyak minyak zaitun. Yang disarankan adalah menggunakan minyak zaitun. Jadi kita masase terlebih dahulu sekitar 3-5 menit. Tujuannya yaitu untuk merelaksasi otot-otot, kemudian untuk membuka pori-pori dalam tubuh si klien kita. Baru kita menggunakan alat bekam yang kita lakukan. Kalau bekam basah, tekniknya sama. Kita menggunakan masase terlebih dahulu dengan minyak zaitun, kemudian baru kita lakukan kop pertama. Kop pertama itu adalah bekam kering. Fungsinya di samping sudah mengeluarkan angin, juga sebagai anestesi lokal. Jadi ketika sudah dibekam kering itu nanti kulit itu menjadi baal atau tidak berasa. Jadi ketika nanti ditusuk dengan beberapa jarum, dengan silet, itu nanti tidak berasa. Itu makanya bekam kering baru basah. Ini titik-titik bekam dasar bagi pemula dan manfaatnya. Di kepala sampai di kaki. Ini adalah yang hanya untuk pemula yang bisa dilakukan. Nanti kita praktekkan yang ini. Untuk kalian nanti bisa mempraktekkan dengan keluarga yang ada di rumah bekam kering. Nanti untuk daerah yang mudah dilakukan bekam, nanti kalian nyoba di daerah poin 5, 6, atau 7. Jadi kalian cukup mencoba salah satu titik di sini. Kemudian kalian membuat video terkait teknik pembekaman kering di titik 5 atau 6 atau 7. Jadi caranya nanti kalian bisa menggunakan lilin atau menggunakan korek yang gas, tapi saya sarankan menggunakan lilin aja. Karena kalau misalnya kalian menggunakan korek gas, nanti berarti gelasnya itu harus kalian basahi terlebih dahulu dengan alkohol atau dengan spiritus. Kalau misalnya dengan lilin tidak perlu. Jadi kalau sudah agak terasa sedikit hangat, baru gelasnya langsung ditempelkan di titik ini. Nanti lama-kelamaan karena hangat, nanti ada tekanan negatif, jadi kelihatannya itu menjadi cembung. Kulit itu menjadi cembung. Nanti kalau sudah cembung, ditunggu beberapa menit. Kalau dirasa udah sedikit agak kemerahan, nanti bisa diambil. Untuk lebih jelasnya nanti bisa melihat di YouTube terkait dengan bekam kering. Jadi nanti kalian cukup mencobakan satu titik saja. Karena pandemi ini membuat kita tidak bisa praktik secara langsung di praktikum lab. Ini adalah alat yang modernnya, ada cupnya. Cupnya ini ada 7, ada yang 12, ada yang 32. Ini adalah pompanya.
Terus nanti ada tensimeter. Ini yang seperti NGT ini adalah ketika kita melakukan bekam secara mandiri. Jadi kita bisa melakukan bekam di punggung secara mandiri, bekam kering. Jadi biar nariknya itu kita bisa tanpa orang lain. Terus jangan lupa memakai APD. APD hanya digunakan ketika kita melakukan bekam basah. Kalau masker tetap harus selalu pakai. Tapi kalau handscoon, kalau misalnya dirasa kulit pasien itu tidak ada panu dan sebagainya, jadi tidak perlu memakai handscoon karena tidak mungkin kalian melakukan masase tapi kalian pakai handscoon. Tapi kalau ketika di rumah sakit, saya sarankan tetap memakai handscoon. Kalau misalnya pasien itu memiliki hepatitis, tapi kalau pasiennya tidak memiliki hepatitis, tidak perlu memakai handscoon termasuk di komunitas. Kalau misalnya di komunitas kan kita tidak tahu pasien kita itu punya hepatitis atau tidak. Jadi saya sarankan tetap memakai handscoon. Jadi untuk posisi bekam itu nanti pasien bisa ditidurkan telungkup atau bisa dengan posisi duduk senyaman mungkin pasiennya. Baru nanti kita olesin minyak di punggung atau di daerah yang akan dibekam secara keseluruhan, misalnya daerah punggung, jadi nanti semuanya dari leher sampai ke titik yang ke-9. Dan setiap mau melakukan tindakan, jangan lupa kita menggunakan komunikasi terapeutik, yaitu dari tahap prainteraksi sampai tahap terminasi. Apapun tindakannya, kita harus melakukan itu, komunikasi terapeutik. Jadi nanti kalian mempraktekkan bekam keringnya. Setelah mendengarkan penjelasan ini, kalian menyiapkan alat-alatnya. Kalau misalnya di rumah tidak ada minyak zaitun, bisa menggunakan minyak apapun yang ada di rumah. Kalau misalnya orang masuk angin, minyak zaitun kan fungsinya lebih bagus, namun tidak membuat rasa sedikit hangat. Jadi nanti bisa dicampur misalnya dengan fresh care, dengan minyak-minyak lain yang terasa hangat sebelum dilakukan bekam. Nah, setelah ini kalian silakan buka YouTube, mencari bekam kering yang menggunakan gelas, bukan menggunakan alat modern. Karena saya rasa kalian belum memiliki alat bekamnya. Kalau misalnya sudah memiliki alat bekamnya, langsung mempraktekkan dengan alat bekam yang sudah kalian miliki, itu akan lebih bagus. Kemudian, yang kedua, kita akan membahas terkait dengan terapi asertif. Apa itu terapi asertif? Terapi asertif adalah bagaimana kita memberikan terapi kepada klien kita supaya klien kita itu bisa mengungkapkan permasalahannya dengan cara yang tepat dan dengan cara yang benar. Nah, setting kasusnya adalah antara terapis dan pasien remaja. Jadi bagaimana remaja dalam menyampaikan perasaannya. Misalnya si remaja baru berantem dengan temennya, atau dengan putus cinta, atau si remaja itu baru jatuh cinta dengan orang. Jadi sebagai terapis atau sebagai orang tua harus mengenal bagaimana terapi asertif terlebih dahulu. Nah, untuk terapi asertif itu ada banyak macamnya. Salah satunya bisa kognitif terapi, bagaimana mengubah mindset pikiran negatif menjadi pikiran positif, atau behavior terapi, yaitu mengubah perilaku negatif menjadi perilaku positif, atau gabungannya, atau CBT, kognitif behavior terapi. Itu sudah kalian pelajari di keperawatan jiwa 2 kemarin, dan nanti akan kalian pelajari lagi ketika kalian masuk di
klinik ketika di profesi. Kemudian yang untuk di komunitas ini kita hanya belajar terapi asertif, bagaimana cara menyampaikan unek-unek atau menyampaikan apa yang ada di pikiran si klien kita. Supaya si klien kita itu bisa menyampaikan isi pikirannya dengan baik. Itu nanti ada beberapa pertemuan yang harus dilakukan. Terapi asertif adalah terapi untuk melatih kemampuan seseorang mengungkapkan pendapat, perasaan, sikap, dan hak tanpa disertai dengan adanya perasaan cemas. Jadi tanpa ada tekanan. Kalau misalnya si klien kita itu tertekan, berarti yang salah adalah si terapisnya. Terapisnya belum bisa membina hubungan saling percaya atau PHSP. Jadi awal ketika kita ke pasien atau ke klien, kita harus membina hubungan saling percaya. Untuk membina BHSP itu tidak hanya sekali datang ucuk-ucuk langsung tiba-tiba pasien itu atau klien kita percaya dengan kita, apalagi di komunitas, tidak. Sangat bersyukur apalagi ketika kita langsung datang, si klien kita sudah percaya untuk kita berikan intervensi atau setidaknya untuk kita kaji. Nah, tujuan dari terapi asertif itu untuk meningkatkan penilaian terhadap diri sendiri dan orang lain, meningkatkan harga diri, melatih keterampilan interpersonal dasar seseorang. Jadi, ininya adalah bagaimana untuk mengembangkan diri, bagaimana seseorang itu bisa secara asertif atau secara baik menyampaikan pikirannya, mengubah perilakunya, seperti itu. Makanya kemarin kalian saya suruh mencari macam-macam terapi asertif dari CT, BT, terus CBT, self-help group itu salah satu dari terapi asertif. Jadi asertif itu bisa dilakukan secara kelompok maupun secara individu. Yaitu kalau misalnya individu antara terapis dan kliennya. Kalau kelompok berarti banyak klien yang memiliki permasalahan yang sama dan satu terapis. Ketika nanti si klien itu sudah bisa mengatasinya, dipandu oleh terapis, nanti terapisnya akan menyarankan kepada klien itu membuat sebuah grup. Bagaimana ketika nanti permasalahannya itu ada, muncul lagi. Jadi mereka bisa menyelesaikan dengan grupnya mereka sendiri tanpa harus ada terapis. Itu nanti terapinya disebut dengan SAG atau self-help group. Jadi, grup yang menyelesaikan permasalahan mereka, yang memiliki permasalahan yang sama. Indikasi dilakukan terapi asertif yaitu manipulasi, adanya marah, RPK, kecemasan, ketergantungan hubungan sosial, harga diri rendah, depresi, terus misalnya ada perilaku-perilaku lain yang tidak baik, misalnya perilaku yang tidak sehat, itu nanti bisa dilakukan dengan terapi asertif. Penata laksanaannya, yaitu perawat menjelaskan kepada keluarga atau pasien, kemudian perawat menjelaskan terkait apa yang ingin terapi lakukan. Tujuannya ke situ itu mau ngapain. Terus menjelaskan terapi asertif itu apa, manfaatnya apa, kemudian menjelaskan asertif ini akan dilakukan berapa kali pertemuan. Misalnya, kalau di sini terapi asertif dilakukan dengan 6 sesi pertemuan. Seperti pada pasien gangguan jiwa, ketika melakukan terapi, bisa saja sesi 1 itu, pasien 1, 6 kali pertemuan, sesi 1 belum selesai. Bisa saja sekali pertemuan, kita bisa melakukan sampai ke sesi ke-3. Terus misalnya ada yang bertanya, Pak, kira-kira waktu yang efektif berapa lama sih? Waktu yang dianjurkan ketika terapi yaitu sekitar 20 sampai maksimal 40 menit. Itu maksimal 40 menit. Tapi disarankan di range antara 20 sampai 30. Kalau sudah lebih dari 40 orang itu sudah bosan.
rata-rata dilakukan di range 20 sampai 30. Terus jadi menjadi terapis juga harus bisa memfokuskan apa yang dialami oleh pasien. Ketika nanti pasien atau klien kita ngomongnya sudah ngalor ngidur tidak jelas, berarti bagaimana kita bisa memfokuskan. Jadi untuk terapi asertif ini, sesi pertama kita memahami tentang asertif. Jadi menjelaskan tentang apa yang dipahami klien terhadap asertif. Bagaimana pengetahuan klien tentang perbedaan pasif, asertif, dan agresif yang ada di rentang respon yang di atas terlebih dahulu tadi itu. Kita tanya misalnya, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, perkenalkan saya perawat Yopi. Di sini saya sedang praktek di komunitas selama 1,5 bulan. Kemudian kita jelaskan kepada pasien tujuannya apa. Tujuan saya ke sini yaitu untuk berbincang-bincang dengan keluarga ibu, apakah nanti ada permasalahan kesehatan atau permasalahan apa yang ingin dibicarakan. Jadi kita kaji terlebih dahulu, kita omongan terlebih dahulu. Ketika kita sudah tahu bahwa oh ternyata si keluarga ini ada masalah nih, kita ngaji selesai, tahu ada masalah, kemudian kita tentukan bahwa oh ini masalahnya bisa dilakukan dengan memberikan terapi asertif. Asertif adalah perawat atau terapis sebagai konselor. Perawat atau terapis sebagai mediator. Terus sebagai pendengar, mengarahkan saja. Jadi sebelum intervensi kita jelaskan pengertian asertif itu seperti apa, terus kita tanyakan terlebih dahulu, oh, apa perbedaan pasif, asertif, dan agresif. Misalnya pasif itu kalau misalnya ada permasalahan, si klien kita hanya diem, tanpa respon. Terus asertif itu bagaimana bisa menyampaikan dengan cara yang baik. Agresif itu ketika ada masalah tidak bisa menyampaikan dengan baik. Misalnya ada keluarga ketika berantem, si suami atau si istri langsung marah-marah dengan mengupat, terus melempar apa yang ada di depannya, itu berarti sudah masuk ke agresif. Itu berarti asertif yang dilakukan harus sudah menggunakan BT, behavior terapi, yaitu mengubah perilaku negatif menjadi perilaku positif. Terus kemudian sesi kedua, menjadi pendengar yang aktif. Jadi mendengarkan apa yang disampaikan klien dengan penuh perhatian, beri tanggapan, ajak untuk berbicara lebih banyak. Jadi harus memberikan respon verbal maupun non-verbal. Dan jangan memotong pembicaraan pasien. Jadi jangan dipotong. Cukup memberikan respon misalnya mengangguk, atau yang baru, ya, terus kemudian apa Bu? Bagaimana Pak? Begitu ya. Terus, nah itu sudah merupakan respon. Kemudian menyampaikan perbedaan pendapat. Jadi sesi 1 dan sesi 2 itu bisa dilakukan dengan 1 kali pertemuan. Setelah itu kita sudah mendapatkan permasalahan si pasien. Apa yang membuat pasien itu agresif ketika memiliki permasalahan. Kemudian sesi ketiga itu bagaimana si pasien itu nanti bisa menyampaikan pendapatnya dengan baik. Yaitu kita mengajarkan bagaimana cara menenangkan diri terlebih dahulu. Pilih waktu yang tepat untuk berkomunikasi. Bicarakan tentang apa yang dirasakan klien secara bergantian. Tuliskan gagasan untuk memecahkan masalah. Tuliskan gagasan mana yang paling baik untuk dilakukan bersama. Jadi ketika sesi 1 dan 2 sudah ketemu permasalahannya, sesi ketiga kita pilah-pilah nih, permasalahan mana yang akan diatasi terlebih dahulu, dan caranya seperti apa. Misalnya kalau marah-marah, ada permasalahan tiba-tiba malah, bagaimana cara mengatasinya, yaitu ya
saya harus duduk dulu, harus tarik nafas dulu, baru kemudian menyampaikan apa yang ada di pikiran. Nah, jadi sesi 1, 2, dan 3 itu bisa dilakukan. Tapi kalau misalnya satu sesi itu sampai ke 3, itu waktunya sampai 30 sampai 40 menit dan itu kurang efektif. Jadi kayak keburu-buru, kayak dikejar maling. Jadi saya sarankan ketika melakukan terapi itu hanya sampai ke sesi 1 dan 2 jadiin 1, baru nanti berikutnya sesi ketiga sendiri, nanti sesi keempat sendiri sampai ke sesi ke-6. Sesi keempat itu menyampaikan harapan, menjabarkan masalah yang ditemukan dengan jelas. Jadi yang ditemukan di sesi ketiga, gagasan atau pilihan apa yang sudah ditemukan di sesi 3, terus berikan informasi atau ucapan atau kata kunci kepada klien. Jabarkan apa yang dirasakan, beri pujian terhadap apa yang dilakukan. Jadi, ketika sesi 3 itu sudah didapatkan, pilihannya itu apa saja, kemudian pindah ke sesi keempat atau pertemuan keempat, kita mempraktekkan apa yang sudah dipilih oleh si pasien kita. Kemudian jangan lupa kita berikan pujian atau reinforcement positif ke klien kita. Ya, bagus sekali Ibu, bagus sekali Bapak, bagus sekali Adik, bagus sekali Mbak, dan sebagainya sesuai dengan klien kita umurnya seperti apa. Ya baik, jadi nanti setiap kali ada permasalahannya, setiap kali itu muncul, nanti bisa dilakukan pengulangan lagi latihan-latihannya. Terus sesi kelima, pertemuan kelima, mengungkapkan ketidaksetujuan atas perilaku penyampaian masalah. Beri klien pilihan yang sederhana, berikan penghargaan, berikan dorongan kepada klien untuk mengambil keputusan. Jadi sesi kelima itu fokus untuk mengungkapkan ketidaksetujuan. Jadi ketika ada permasalahan, ketika ada konflik, bagaimana kalian mengajari mengungkapkan ketidaksetujuan dari pendapat orang lain dengan cara yang baik itu seperti apa? Jangan langsung bilang, aku ini ora setuju. Maksudnya langsung marah dan sebagainya, itu adalah cara yang agresif, bukan yang asertif. Jadi bagaimana cara menyampaikan dengan halus, dengan yang baik. Jadi asertif ini lebih kayak misalnya kita merawat pasien dengan RPK. Jadi harus dengan cara yang baik menyampaikannya. Kemudian untuk sesi ke-6 itu mengatakan tidak untuk permintaan yang kurang rasional, memberikan informasi kepada klien dengan fakta, jaga yang tidak ada kliennya itu seperti apa. Kemudian berikan informasi kepada klien dengan fakta dan jangan berkata tidak. Terima perasaan klien, jabarkan masalah, dan jika mungkin ganti kata tidak dengan iya. Kemudian sesi ke-6 ini atau sesi terakhir, di samping mengajarkan jangan mengatakan dengan kata tidak, kita juga ketika sesi terakhir itu memberikan atau mengevaluasi terkait dengan terapi yang sudah kita berikan ke pasien kita. Manfaatnya untuk melakukannya itu seperti apa gitu. Jadi setelah 6 kali pertemuan dengan kita, manfaat yang dirasakan itu seperti apa? Jadi untuk kasus asertif ini, bagaimana nanti kalian mengkaji pasien remaja. Kalian adalah sebagai terapis. Pilih salah satu dari sesinya. Apakah nanti sesi 1, 2, 3, 4, atau 5. Silahkan nanti dibagi di kelompok masing-masing. Tidak boleh semuanya satu kelas hanya sesi 1. Semuanya satu kelas sesi 2. Jadi harus berurutan.
Nanti gantian. Jadi dibuat, biar ada gini aja. Dibuat satu kelompok itu terdiri dari 6 orang. Jadi nanti gantian. Siapa yang menjadi pasien, siapa yang menjadi perawatnya. Berarti satu mahasiswa nanti sesi 1, misalnya sesi 1 dan sesi 2, terus nanti yang satunya sesi 3, sesi 4, 5, dan 6. Jadi dibikin satu kelompok isinya 5-6 mahasiswa. Terus nanti melakukan pengajian. Kalau misalnya susah, jadi kalian bisa melakukan pengajian atau melakukan terapi asertif di lingkungan kalian sendiri-sendiri dengan remaja. Jadi dipraktekkan sesi 1 sama 2 itu seperti apa. Dibuat video, kemudian videonya dikirim ke WA grup. Karena dari tugas kalian berupa video itu, praktikumnya itu nanti akan dilakukan penilaian dan dikirim ke Bu Monik. Kemudian untuk materi yang terakhir terkait implementasi pada pasien yang memiliki penyakit kronis. Yang keempat ini, kelompok usia dewasa dan lansia dengan penyakit infeksi. Jadi untuk praktikum yang terakhir, kalian melakukan pendidikan kesehatan pada kelompok dewasa atau lansia yang memiliki penyakit infeksi. Jadi saya tentukan kasusnya itu yaitu pada penyakit infeksi tuberkulosis. Jadi bagaimana kalian melakukan pendidikan kesehatan terkait atau kepada orang-orang yang memiliki penyakit tuberkulosis dikaitkan dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Kita tahu bahwa orang-orang yang memiliki masalah pada paru-paru atau penyakit yang menyertai di paru-paru itu lebih berisiko tinggi tertular COVID-19. Dan prognosis ketika terkena COVID akan semakin parah. Nah, jadi kalian membuat pendidikan kesehatan terkait tuberkulosis, bagaimana manajemennya di masa pandemi COVID-19 ini. Karena sistemnya daring, berarti kalian harus membuat video pendidikan kesehatan. Dinilai adalah keantusiasan dari kalian bagaimana membuat video media yang kalian siapkan itu seperti apa. Kalau misalnya kita melakukan pendidikan kesehatan secara daring, berarti kita harus membuat seperti animasi atau seperti penjelasan PowerPoint kemudian kita record, tidak kita jelaskan dengan membaca leaflet atau kita pencast kita syuting dengan handphone terus kemudian kita baca slide di laptop, tidak seperti itu. Jadi kalian membuat pencast
yang nantinya ibaratnya akan disebarluaskan lewat sosial media terkait tuberkulosis dan COVID-19. Jadi, bagaimana pendidikan kesehatan pada orang-orang yang memiliki TB di wabah COVID-19 ini? Sebelumnya kalian membuat format rancangan pendidikan kesehatan. Ini SAP-nya. Kalau sudah, SAP dikumpulkan menjadi satu folder ke PJ Praktikum, kemudian baru dikirim ke email yang penugasan Stikes You, plus dikirim ke emailnya Bu Monik dalam satu folder, berarti bentuk RAR atau sebagainya itu. Jangan satu orang ngirim satu. Ini format penilaiannya, yang Penkes harus sesuai dengan ini. Kalau misalnya nilainya bagus dari Penkes itu, yang kalian buat videonya nanti akan saya nilai sesuai dengan checklist yang ada di sini. Jadi, untuk hari ini kalian fokus kepada terapi bekam, karena bekam hanya butuh waktu sekitar 5 menit sudah selesai. Kemudian dilanjut dengan terapi asertif. Setelah itu kalian fokus bagaimana membuat SAP atau format perencanaan pendidikan kesehatannya. Kalau sudah, Penkesnya ini videonya dikumpulkan besok hari Kamis. Jadi setelah kalian asertif hari ini, bekam hari ini, kemudian kalian bisa membuat SAP selesai, berarti besok kalian fokus membuat videonya. Gini aja, untuk yang video Penkes, maksimal Jumat jam 12 siang, biar hasil kalian lebih bagus. Untuk penjelasannya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya ada pertanyaan, nanti kita bahas di grup WA.